akan melaksanakan wawancara di Padepokan Bina Manggala Tapak Suci Putra Muhammadiyah Pimda 4 Jember. Dalam Muhammadiyah kan merupakan satu organisasi otonom di lingkup Muhammadiyah ya Pak ya, yang berbasis pada akidah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana memiliki jiwa persaudaraan dalam perkumpulan dan penguasaan bela diri itu sendiri. Dalam hal ini, apakah ada maksud dan tujuan dari organisasi Tapak Suci dalam lingkup Muhammadiyah? Tapak Suci adalah salah satu rukun yang ada di Muhammadiyah. Jadi bapak kita namanya Muhammadiyah, ibu kita namanya Aisyah. Terus ada anak-anaknya, ada yang namanya Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Tapak Suci, ILM, ada Istiwaton dan sebagainya. Itu terkumpul anaknya itu namanya AMM. Jadi keseluruhan itu namanya AMM. AMM itu Angkatan Muda Muhammadiyah, itu bukan utuh. Jadi keseluruhan gitu. Itu jadi satu namanya AMM. Nah, Tapak Suci itu sebagai pengawal perjuangan dakwah Muhammadiyah. Berdirinya tanggal 31 Juli 1963. Kala itu Indonesia sedang bergejolak tentang komunis. Jadi perjuangan Muhammadiyah tersendat dengan gangguan-gangguan itu. Akhirnya muncullah yang namanya Tapak Suci. Tentunya sejarahnya panjang. Sebelum tahun itu juga sudah ada yang namanya bela diri. Sebelum Tapak Suci ada namanya Cikauman. Cikauman itu lahirnya Pencaksilat di daerah lahirnya Pak Yai Ahmad Dahlan, dari daerah keraton situ. Jadi murid-murid santri-santri beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah, ya punya santri yang juga bisa bela diri, tapi berdirinya Tapak Suci itu tahun 1963. Kemudian apa saja pencapaian yang sudah dicapai oleh perguruan ini? Kalau di Tapak Suci sendiri, saya ulangi lagi, jadi sebagai pengawal dakwah Muhammadiyah. Kemudian kalau prestasi yang jelas mengantarkan adik-adik kita yang berprestasi. Yang pertama adalah melatih bela diri, membela organisasi. Jadi organisasi selama berdakwah kita dampingi. Kemudian samping itu juga melatih anak didik meraih prestasi. Kalau prestasinya sudah banyak, mulai tingkat RT sampai tingkat internasional, Tapak Suci sudah prestasi. Nilai-nilai apa saja yang ditanamkan di dalam Padepokan Tapak Suci? Pertama adalah akhlak. Jadi akhlak, mengenalan mulai yang kecil-kecilnya, sebetulnya ada latihan. Jadi yang pertama itu suka dulu sama Tapak Suci. Setelah suka baru dimasuki nilai-nilai keislaman di situ. Cinta orang tua, di situ dasarnya kan Al-Quran dan Al-Hadis disampaikan di situ. Selain itu kalau memang anaknya itu punya bakat di atlet, baru kita bina menjadi atlet. Di sini ada bidang-bidang apa saja? Kalau Tapak Suci itu ada guru besar, ada pendekar bagian majelis kader, ada pimpinan yang bagian Kosegu. Kosegu itu tim inti Tapak Suci. Tim intinya maksudnya itu pasukan elitnya. Kalau di tentara itu seperti itu. Jadi ada, kalau struktur organisasi ada ketua, bendahara, sekretaris, kemudian seksi-seksi. Mungkin bisa dijelaskan tugas-tugas dari setiap bidang. Kalau ketua yang jelas mengemban amanah kegiatan Tapak Suci di Pimda. Ini kebetulan ini namanya kantor Pimda ya, ini daerah Tapak Suci. Jadi kegiatan Pimda itu pusatnya di sini, dikomandoi oleh ketua. Ketuanya sekarang Bapak Haji Abdullah BA. Terus kemudian kemarin sudah musyawarah daerah, tapi masih belum dilantik. Jadi ada pengurus baru tapi belum dilantik. Kemudian sekretaris berurusan dengan surat menyurat tentunya. Terus kemudian bendahara dengan keuangan dan seksi-seksi. Kalau seksi bidang kaderisasi itu ya melatih pelatih. Jadi sebagai mentornya pelatih. Jadi di situ pelatih itu diajari caranya bagaimana melatih, bagaimana caranya jadi pelatih. Nah, jadi soalnya kan pelatih di Tapak Suci itu
apa namanya, kalau sudah matang baru dilepas. Jadi kalau belum masih didampingi oleh pelatih utama, kemudian asisten pelatih. Kalau asisten pelatih sudah mampu, baru nanti dia jadi pelatih utama. Nah, terus dampingi adiknya lagi yang jadi asisten pelatih. Begitu. Jadi regenerasi. Nah, kalau masalah sesi bidang lainnya kayak ekonomi, apa namanya, terus ekonomi, Koseko, sampai tadi yang saya sampaikan. Kalau ekonomi ya biasa, kegiatannya kan tentunya kan tawajuh mandiri, jadi kita sedang berusaha untuk mandiri meskipun masih bergantung sama bapaknya yang namanya Muhammad. Ya, Bapak bisa menyampaikan pesan kepada generasi muda yang mengikuti kegiatan Tapak Suci untuk memberikan motivasi semangat bagaimana ikuti proses. Jadi keberhasilan itu memang butuh proses. Dan proses itu ada beberapa hal yang harus dilalui. Yang pertama adalah terpaksa. Jadi terpaksa harus dilakukan memang. Terpaksa harus mengikuti perintah. Yang kedua, nanti kalau sudah terpaksa menjadi kebiasaan. Terbiasa. Kalau sudah terbiasa, tidak ada paksaan lagi. Setelah terbiasa, akan menjadi budaya. Jadi latihan seperti itu. Kalau sudah menjadi budaya, sulit dihilangkan itu. Itu budaya cinta orang tua, budaya mengamalkan Islam yang benar. Kalau sudah jadi budaya, sulit untuk dipatahkan. Dan yang terakhir adalah berkarakter nanti. Jadi kalau untuk membentuk karakter itu seperti itu. Mulai dari terpaksa, terbiasa, terus berbudaya, kemudian berarti harus dibiasakan mulai dari harus dibiasakan memang. Terkadang kita dalam mendidik anak-anak itu pertama pengenalan supaya cinta kegiatan itu seperti apa. Dan Tapak Suci ya, cinta kegiatan itu harus seperti apa. Kemudian nanti lama-lama kalau sudah cinta, meskipun digetak, nah kalau di silat mungkin ada pukulan lah, baik bukan pukulan mematikan, tapi pukulan sayang, itu nggak akan berhenti karena sudah senang. Tapi kalau baru latihan kemudian langsung langsung dikasih materi yang sulit, ya besoknya nggak latihan.